Kalau bebas ya taruhan sama pengacaranya ya, gitu aja. Justru minimal ya di lapas, tapi yang pasti tewas. Terus kalau mengenai TM bisa bebas, menurut saya itu hanya angan-angan. Nggak akan mungkin bebas. Itu hanya angan-angan. Kalau bebas nanti cincin Hotman pindah ke saya ya. Nah, itu aja pilihannya. Kenapa cyber tidak mungkin bebas? Bebas itu kan tidak terbukti unsurnya. Tuh lihat 114, 140 ya, jangan-jangan ketuker lagi saya baca. Menjual menjadi perantara. Tadi saya katakan di awal, 3 transaksi itu ya udah kena kok. Ya. Jadi saya setuju dengan penuntut umum. Dan saya yakin hakimnya tidak jauh. Pilihannya cuma kalau nggak itu, seumur hidup ya pasti mati lah. Masalahnya adalah implementasi di lapangan, anggota kadang berkalkulasi. Karier saya ke depan bagaimana. Ketika bapak itu nanti naik menentukan nasib saya, selesailah saya. Dan itu saya pernah alami. Menurut saya itu hanya dia itu termenung di dalam rutan Polda, ya kan? Bingung apa ya, kira-kira aku mau larinya gimana ya? Gitu. Akhirnya dia terbesit, oh ya menjebak Linda aja lah. Atau bagaimana, itu menurut saya sih begitu. Dia kebingungan dan dia mencari jalan agar keluar dari jerat pidana ini. Yang nyata-nyata tidak akan mungkin. Kalau jaksa itu memang tugasnya adalah menuntut seberat-beratnya. Kalau di Indonesia jarang sekali ada dakwaan orang yang nggak bersalah lalu didakwakan bebas gitu, nggak berani. Kuasa hukum Teddy Minahasa, yaitu Hotman Paris, menyinggung akan adanya potensi kliennya bebas dari jeratan hukum. Sontak membuat geger dunia perdebatan kasus tindak pidana narkotika oleh terdakwa Teddy Minahasa. Tak sedikit ahli yang berkeyakinan bahwa Teddy tidak mungkin bebas dari jerat hukum mati, apalagi bebas jerat hukum. Teddy selaku otak dari semua ini tetap bersikeras bahwa semerta-merta ini salah dari Teddy seorang diri. Pernah juga pada persidangan, Teddy terlihat berkelit dalam menjawab dan menjelaskan runtut kejadian kasus yang dia dalangi dan melibatkan beberapa anak buah ex-Irjen Teddy Minahasa, salah satunya AKBP Dodi Prawiranegara. Adril selaku kuasa hukum dari terdakwa Dodi dan Linda pun angkat suara dan tegas berpendapat bahwa Teddy tidak akan bebas dari jerat hukum pidana, dan bahkan Adril mengatakan kliennya lah yang seharusnya punya peluang bebas jerat hukum pidana kasus ini karena kliennya sudah berkata jujur dan membantu membongkar seterang-terangnya kronologis kejahatan ini. Saya ingin menjelaskan begini, pasal 140 itu kaitannya dengan pasal 88, 89, 90, 91 kalau tidak salah. Yaitu berkaitan dengan penanganan barang bukti. Ketika penyidik menyita, dalam tempo 3 hari dia harus sudah minta penetapan penyitaan ke kejaksaan. Kemudian dalam tempo 7 hari jaksa harus sudah mengeluarkan penetapan. Setelah penyidik menerima penetapan itu dalam tempo 7 hari harus sudah dimusnahkan. Nah, proses ini ketika dilanggar kenalah pasal 140. Kalau untuk penyidik, 141 untuk jaksa atau Kajari. Dalam konteks ini, si penyidik yang menangani, yang memproses barang bukti, kena pasal itu. Tetapi yang menyuruh menyisihkan, menyuruh mengganti, kemudian menjual, pasalnya enggak itu. Enggak itu? Iya. Oke, tetap kenanya 114? Iya. Dari hampir 1000 bukti chat, ternyata yang disodorkan ke persidangan hanya 88. Saya tidak yakin bahwa 88 itu diambil oleh penyidik dengan mata tertutup, tapi terpilih. Nah, kalau sudah pemilihan itu secara terpilih, purposive sampling, kemungkinan bias menjadi ada. Bahwa kemudian penyidik hanya mengambil bukti-bukti chat tertentu yang relevan dengan tujuan mereka. Nah, kemungkinan biasa menjadi ada. Apakah betul-betul ada bias atau tidak? Itu tentu saja harus diuji di persidangan. Tetapi yang ingin saya katakan adalah tafsiran kita tentang perintah Teddy Minahasa terhadap Dodi Prawiranegara sangat mungkin tidak akurat. Sangat mungkin tidak akurat. Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto, juga lantang angkat suara di media. Beni membongkar semua praktik kejahatan ex-Jenderal Teddy Minahasa di beberapa forum media. Beni juga berpendapat bahwa ada kebiasaan oknum aparat penegak hukum yang melanggar etik antara bawahan dan perintah atasan.
sangat disayangkan. Kami ingin menyampaikan dulu ya, karena sulitnya mengungkap jaringan narkoba, maka penyidik yang menangani masalah narkoba ini, baik BNN maupun Polri, diberikan kewenangan khusus di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 75J itu ada 2 kewenangan. Satu, kontrol delivery, penyerahan di bawah pengawasan. Kemudian yang kedua, undercover buy, ya, pembelian terselubung. Dalam konteks ini, kontrol delivery dimaksudkan adalah supaya bisa terungkap dari asal narkoba sampai dengan penerima akhir. Contoh, kasus Freddy Budiman. Kami dapat informasi dari counterpart kami, ada kontainer nomor sekian, tujuan Jakarta, diduga berisi narkoba. Kami langsung kerjasama dengan kebetulan direktur kami dari Bea Cukai, tolong cek posisi kontainer, perjalanannya dicek sampai masuk pelabuhan dan sebagainya. Sampai pelabuhan kita monitor terus, sampai di proses keluar kita diemin, kita ikutin terus untuk sampai ke gudang tujuan. Oke. Terungkaplah bahwa pemesannya Freddy Budiman dan yang pesan tempat adalah adiknya, si Joni. Itulah tujuan dari kewenangan ini. Kalau undercover buy, ini lebih kepada bagaimana mengungkap jaringan dimulai dari pembeli. Maka saya dulu suka tugas sebagai pembeli ketika masih muda. Masih kurus badannya, masih laku kalau nyamar gitu. Beli 1 linting, 2 linting. Menyamar pura-pura beli narkoba. Baru kemudian tahu tangga berikut. Makin dalam tahu tangga berikut. Tetapi semua proses itu harus ada surat perintah. Oke. Harus ada surat perintah. Pimpinan harus tahu. Tidak boleh by lisan saja ya? Tidak boleh. Oke. Dan itu ada pertanggungjawaban berita acaranya. Setelah tangga-tangga berikut sampai titik tertentu, angkat seluruhnya. Barang buktinya sudah ada. Itulah 2 kewenangan ini. Dalam konteks Teddy Minahasa, buat saya agak aneh. Anehnya? Mau jebak Linda, mau Linda partner dia ke Taiwan ke Laut Cina Selatan. Apakah Linda nggak akan nyanyi kalau nanti dijebak? Logikanya itulah yang saya lihat. Kemudian juga saya melihat Teddy aktif mengendalikan ini. Jadi wajarlah kalau dia dihukum mati. Tuntutan mati dan dihukum mati. Nah, janganlah kemudian dia melepas tanggung jawab kepada anak buahnya. Kasihan anak Anda buahnya. melihat Teddy melepas tanggung jawab kepada anak buahnya? Terbukti, dia selalu mengingkari dan mendorong ke anak buahnya. Berkilah. Dan ingat kesaksian dari istri Dodi, bagaimana dia meng-create satu cerita untuk nanti ada yang tanggung jawab satu orang. Oke. Yang lain lepas. Dan itu bisa membuat anak buahnya takut, Pak Benny? Kalau urusan takut begini, di Polri sesungguhnya sudah ada peraturan kepolisian ya, menyangkut masalah kode etik. Di situ diantaranya diatur soal bawahan wajib menolak perintah atasan yang melanggar hukum, norma kesusilaan, norma keagamaan. Setelah menolak, dia wajib melaporkan ke atasan dari pemberi perintah untuk dapat perlindungan. Baik, tapi praktiknya? Masalahnya adalah Oke. implementasi di lapangan, anggota kadang berkalkulasi. Karier saya ke depan bagaimana? Ketika bapak itu nanti naik menentukan nasib saya, Baik. selesailah saya. Dan itu saya pernah alami.